Nengok ke sebelah kanan, itu sudah ada nomor itu 4, 5, 6, 7. Nih yang di sananya suka mabok nih. Kamu lihat sendiri ya, kata Pak lebihnya itu. Bilang ke saya, Mak. Nih yang suka makan uang haram nih. Kamu lihat di sini kelaparan. Dia kan badan dia sendiri. Saya itu dipegang dengan 6 orang. Itu berupa algojo. Besar, tinggi. Di pemikiran saya itu jauh dari ibadah pokoknya, Mang. Ya itu saya melakukan bebas sama mabok-mabokan itu sudah berjalan cukup lama, Mang. Ini kisahnya merinding juga nih, lebih-lebih ngelihat setan ini. Kelak semua akan mengalami kematian itu pasti ya. Betul, Mang. Dulu, ia bersahabat dengan gelas yang tertuang air kedamaian untuk jadi pelarian. Pergaulan yang penuh dengan kemaksiatan membuat lupa akan hadirnya kuasa Tuhan. Hingga di suatu malam sunyi, Sukma melayang menuju alam yang tak terbayang. Sungguh mengerikan gambaran yang diperlihatkan, membuat kata taubat terucap dari mulut Mas Ade. Sobat Malam Mencekam, narsum kita malam hari ini Mas Ade. Ya. Mas Ade, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mang. Mas Ade hari ini punya kisah yang luar biasa ya. Ya. Ini kisahnya baru ya? Kisah baru banget 2 bulan yang lalu, sekitar bulan September. Bulan September Iya. 2024. 2024. Ini kisah kehidupan ya. Kisah kehidupan. Pokoknya Mang. bikin jadi kapok begitu ya. Iya, betul, Mang. Jadi Betul. sadar segala-galanya. Betul, Mang. Oke, Sobat Malam Mencekam, jangan skip videonya, tonton sampai akhir ya. Kisahnya sangat inspiratif ya. Ya. Menambah info untuk kita bagaimana tingkah laku kita ketika hidup. Nanti meninggalnya seperti apa. Dan Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat selalu, rezekinya banyak, uangnya banyak, usahanya lancar ya. Mas Ade apa kesibukan sekarang? Kesibukan sekarang tuh saya ojol, Mang. Ojol ya? Iya, aktivitasnya ojol seperti biasa, Mang. Ini lagi musim hujan gimana nih ojol? Musim hujan tetap terabas, Mang. Gas terus? Gas terus, Mang. Tak peduli ya? Nggak peduli, memang dari dulu juga kerja terus, Mang. Dari dulu itu, dari pas semenjak lulus sekolah. Oke, mudah-mudahan lancar selalu ya. Iya, Mang. Baik, jangan kemana-mana. Inilah Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Ade. Awalnya gini, Mang. Saya kan awal bekerja kan memang udah lama tuh, Mang. Dari dulu saya kerja terus, Mang. Lulus sekolah sekitar tahun 2007, Mang. Itu saya mulai aktivitas cari kerjaan itu dari mulai 2008 lah sudah mulai kerja. Nah, latar belakang saya ini ya memang dulu kerjanya sana sini, Mang. Jadi memang saya itu anak pertama dari 2 bersaudara ya. Jadi memang saya sebagai tulang punggung keluarga lah, bisa dikatakan seperti itu, dan memang nyatanya seperti itu, Mak. Nah, pas waktu kerjaan itu memang saya sangat menikmati banget ya. Jadi ibarat kata saya usaha sendiri, susah payah sendiri gitu kan. Dan pada akhirnya ya saya ini memang sangat menikmati yang namanya hidup. Jadi dari hasil keringat sendirilah seperti itu. Dan ketika itu saya terbawa suasana, Bang. Jadi terbawa suasananya dalam arti ya saya ini mau begini, mau begitu ya keturutan semua lah gitu kan. Dan pada akhirnya saya tuh nggak pernah ini ya, nggak pernah diem lah kalau di rumah, tuh selalu keluar terus kerja terus cari uang terus seperti itu, Mang. Itu belum menikah waktu itu? Itu waktu itu belum menikah, Mang. Belum menikah, waktu itu masih sendiri lah. Uang banyak ya? Ya, uang terkumpul, dan itu juga kan memang harus ada yang nafkahi juga. Salah satunya kan masih ada adik sama ibu, Mang. Jadi gitu. Dan sejak saat itu ya hidup itu yang ada di pikiran saya itu selalu kerja, uang. Jadi tanpa saya memikirkan tentang ibadah, Mang. Kadang saya sedihnya di situ, Mang. Nah, sejak saat itu memang saya sangat menikmati banget itu yang namanya hidup. Dan juga buat kepuasan diri saya sendiri, Mang. Hiburan? Hiburan. Hiburan apa nih? Hiburan malam apa hiburan pantai gitu?
Jadi ya bisa dikatakan ya hiburan malam Mang jadinya. Saya terlena di situ Mang Oh, dugem gitu ya. Wah iya Mang Jadi saya mulai terjun ke dunia malam dulu kan. Sering hura-hura, sering foya-foya. Itu di pemikiran saya itu jauh dari ibadah pokoknya Mang Yang ada itu hidup dan uang, hidup dan senang gitu Mang Terutama ya apalagi sudah mulai gajian itu dulu tuh kumpul sama teman-teman gitu kan, minum iya berempat, kadang berlima, kadang ada ceweknya juga 2 gitu kan. Dan setelah itu ya nggak cuma minum bareng di satu tempat kosan teman saya itu, enggak. Setelah mabok itu ya, setelah minum itu saya langsung ke tempat diskotik itu, lanjut itu. Jadi pas begitu saya sudah masuk diskotik udah mulai itu. Yang dari pertama dari mulai kosannya teman juga saya sudah kondisinya lagi mabok, ditambah lagi masuk ke diskotik, itu lebih enjoy banget waktu itu. Memang posisinya waktu itu kerjanya juga bisa dikatakan rezekinya masih murah ya, maksudnya masih gampang didapatkan lah uang tuh gitu loh. Sehari kasarnya bilang 200.000 juga saya dapat. Makanya pas begitu gajian kan uang kan, jadi saya poya-poyain semua itu. Seneng saya di situ, tapi di satu sisi juga walaupun saya bisa beli kesenangan saya sendiri buat diri saya sendiri, saya terutama ya ngutamain buat keluarga dulu, sisanya baru saya senang-senang gitu loh. Jadi breseknya saya di situ, mabok iya, diskotik iya. Berantem juga? Kalau berantem nggak sama sekali sih, nggak. Malah kita solid di situ. Kalau misalkan ada teman yang berantem juga ya kita misahin, kita nengah-nengahin, jangan sampai ada pertikaian apalagi sampai terjadi hal yang tidak diinginkan lah gitu. Narkoba juga? Nggak pernah. Kalau narkoba saya nggak pernah nyentuh. Dan saya juga dari dulu juga dari teman sendiri yang ngingetin nggak usah coba-coba pakai obat. Pas suatu hari ketika saya setelah pulang dari diskotik kan itu otomatis kan hari Minggu tuh, malam Minggu saya sudah mulai ke diskotik. Minggunya saya nggak pulang ke rumah itu. Langsung saya pulang ke kosan teman saya, sebutlah Dina namanya. Saya pulang ke Dina. Yang namanya teman kan begitu pulang dari diskotik kan mereka masing-masing. Ada yang di kamar ini, ada yang di kamar ini, ada yang di kamar ini gitu loh. Jadi kita fun semuanya. Nggak ada yang mengganggu satu sama lain ketika pulang dari diskotik ya sudah. Di situ sudah mulai nakalnya saya dengan ciwi-ciwi perempuan gitu. Saya sudah menikmati hari-hari saya itu. Karena saya ibarat kata satu yang saya pikirkan dulu ya kepuasan, kesenangan yang saya cari. Saya nggak pernah merepotkan banyak orang gitu loh. Hasil kerja saya sendiri tanpa memikirkan masa depan saya yang masih begitu panjang pada waktu itu. Ya itu saya melakukan seks bebas sama mabok-mabokan itu sudah berjalan cukup lama Mang Sekitar dari tahun 2014 sampai terakhir itu pas mau nikah. Itu saya kenyang Mang Segala minum, gaul sama teman-teman enak, sama ciwi-ciwi juga nggak gimana-gimana. Bahkan sama yang dunia per SPG-an juga saya kenal dekat sama mereka dan enak juga. Di luar itu memang kita enjoy. Iya. Gitu loh. Itu menikah tahun berapa? 2021. Jadi setelah menikah 3 tahun baru kejadian ini? Iya baru kejadian. Pada waktu sudah menikah juga bandel terus? Udah enggak. Berhenti di situ. Tapi berhentinya masih pelan-pelan gitu lah. Karena saya juga ibarat kata gak maulah bikin kecewa teman gitu kan. Jadi saya mulai perlahannya agak jauh nih. Agak jauh biar gak kesinggung lah kan seperti itu. Jadi misalkan kita udah menikah kan memang sudah ada niatan kan, saya udahlah. Saya capek juga gitu loh. Kok mau sampai kapan kayak gini terus. Ditambah lagi kan dengan tahun yang 2021 kalau nggak salah ya pas Covid itu kan. Semua kan juga saya lagi kerja juga udah tiba-tiba diputus kerjanya. Saya sudah mulai mencari dari nol lagi. Jadi mulai menjauhi circle-circle seperti itu memang sangat pelan dan hati-hati. Nah di situ ibadah juga belum bagus? Ibadah belum. Setelah nikah itu saya masih badung, belum pernah mau. Istri saya juga suruh sholat juga saya masih enggan. Kadang bulan puasa juga saya masih curi-curian, gak pernah puasa saya tuh. Saya itu pernah mengalami sakit yang namanya MAH, Mae. Tapi memang udah dari dulu sih saya punya riwayat penyakit MAH kronis itu.
Dan sejak saat itu saya itu biasalah aktivitas sehari-hari. Dulu kerja juga sering pindah-pindah dan pada akhirnya tahun sekarang khususnya 2024 itu saya mengalami emah lagi yang sangat bener-bener saya sakit saking merasakan sakitnya itu saya berjuang antara hidup dan mati kambuhnya itu ketika saya itu lagi habis nganter order makanan pas masih siang sekitar jam asar lah, itu badan saya masih belum apa-apa, belum kerasa apa-apa itu. Semenjak saya habis nganterin order makanan selesai, saya mau pulang ke rumah, ini perut di motor itu di jalan itu udah luar biasa aduh sakitnya luar biasa. Tapi alhamdulillahnya selamat sampai datang ke rumah saya itu. Nah pas turun ke rumah, jadi itu rasa sakitnya semakin jadi saking hebatnya saya itu saking ngerasakan gimana sih itu rasanya sakit seperti perut itu diremes-remes itu. Saya sampai nggak bisa berkata apa-apa kecuali saya nangis dan merintih. Dan memang dulu juga bisa dikatakan saya jauh dari yang namanya ibadah. Jadi yang namanya saya untuk beristighfar aja kayak berat banget gitu. Dan sejak saat itu ada ibu juga di rumah dan juga ada istri juga langsung mengetahui keadaan saya waktu itu. Udah punya anak? Itu pas posisi sudah punya anak tahun sekarang itu sudah punya anak 1. Dan sejak saat itu saya bilang tuh ke istri, Mah bawakan bapak ke rumah sakit karena udah gak kuat banget itu. Dan di situ pun di rumah pun gak ada siapa-siapa, posisinya cuma ada ibu, anak dan juga istri. Jadi mau gak mau waktu itu sangat urgent banget. Saya udah saking menahan hebatnya sakit, untuk duduk pun saya susah, untuk gerak pun saya susah. Jadi pada akhirnya saya dibawa ke rumah sakit yang ada di Cirebon ini dengan tetangga rumah dan juga istri, berarti cuma bertiga dengan saya juga. Itu sekitar jam 5 sore Jam 5 sore saya keluar dari rumah, dipapah ke beca, langsung dibawa ke rumah sakit yang ada di Cirebon itu. Saya langsung masuk UGD. Itu sekitar jam 5:30 sebelum maghrib lah. Itu posisi saya saya udah nggak bisa berbicara apa-apa di situ kecuali nangis dan merintih. Minta tolong, sakit. Di satu sisi istri juga sedang mengawasi saya karena keadaan saya sedang begini. Dan di satu sisi tetangga yang mengantar sedang mengurus ke bagian administrasi gitu kan. Nah sejak saat itu saya itu posisinya udah bener-bener pasrah karena sakitnya luar biasa ini. Aduh mau gimana lagi nih. Dan pada akhirnya ketika saya itu baru dilakukan tindakan pertama, ketika saya baru ingat waktu itu pas azan maghrib itu saya baru diimpus. Saya itu memang sudah seperti seperti gelap semuanya. Jadi seperti saya tuh tertidur, gelap semuanya pokoknya. Udah gak dengar suara kanan kiri yang ramai begitu di UGD. Hilang itu semuanya. Dan ketika saya sadar itu, ketika saya bangun melihat badan saya ini memang sudah sudah tertidur dan sedang diimpus. Saya melihat sendiri itu ketika saya bangun. Tapi selang beberapa menit setelah saya melihat badan saya sendiri lagi terbujur diimpus, seketika itu pandangan saya itu gelap, tapi posisi saya sudah berdiri tegap. Rasa sakit hilang, lalu keadaan sekitar sepi banget. Sunyi. Gak ada rasanya ya? Gak ada rasanya Dingin gitu? Gak ada rasanya sama sekali gak ada. Itu seperti kita normal. Saya sudah menanyakan kepada orang yang spiritual gitulah. Jadi dalam artian bisa dikatakan ini sebagai sukma atau yang keluar gitulah Bisa dikatakan seperti itu kalau saya sudah menyampaikan tentang cerita saya seperti ini kepada ke supranatural, ahli spiritual lah, seperti itu Sudah ditanyakan? Sudah Dan ketika itu saya mengalami kejadian yang sangat membingungkan pada waktu itu.
Ketika saya bangun semua gelap gulita, pokoknya saya berdiri tegap tanpa pernah ada rasa sakit apapun. Gak pernah saya rasakan sakit yang tadinya saya menahan sakit, makanya perut sangat sakit sekali seperti dipelintir itu yang namanya lambung dan usus itu makanya. Tapi jelas ini bukan alam mimpi ya? Bukan makanya, bukan alam mimpi makanya. Karena posisinya juga pas begitu saya masuk UGD, saya masih sadar, posisi di sekitar masih rame. Saya masih mendengar itu. Dan ketika saya nggak sadar itu ya ketika saya benar-benar sudah berdiri aja dan sudah melihat saya itu memang sedang diinfus gitu loh. Tapi seketika itu bayangan itu langsung hitam Ketika sadar itu, ketika semuanya itu loh, ini kok saya sedang berada di mana gitu kan. Soalnya satu gelap. Yang kedua saya itu sambil bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, ini saya sekarang lagi ada di mana? Perasaan tadi saya lihat itu saya tuh sedang diinfus posisinya. Saya lihat sendiri sedang diinfus, seketika itu langsung hilang, lenyap dan gelap. Saya sendirian makanya. Pas ketika itu saya lihat sekitar sekeliling tempat, ternyata perlahan mata saya itu terbuka, itu seperti tebing makanya. Seperti saya sedang berada di dalam gua. Itu saya itu melihat di tepian kanan, kiri, depan, belakang itu kayak seperti batu tinggi, batu tebing makanya. Tinggi banget. Pas semenjak itu saya langsung bertanya-tanya, ini saya sekarang sedang berada di mana? Itu perasaan saya sama sekali gak pernah ada rasa takut pada waktu itu. Belum pernah ada rasa takut, belum pernah ada rasa gimana, karena memang posisinya saya ini memang bingung sebenarnya ini saya sedang ada di mana gitu loh. Kok bisa berada di dalam tebing gitu kan. Dan udah saat itu belum ada memang gak ada lampu Cuma seketika di balik batu itu seperti ada cahaya berwarna merah semua Pas sejak saat itu saya lihat sekitar sudah terlihat semuanya dengan jelas. Di sana batu, di sini batu, cahaya merah keliling semua. Seketika itu mulai itu saya lihat ternyata di sebelah kiri saya itu ada saudara sepupu saya. Di sebelah kiri itu. Di sebelah kiri saya nih di sini. Ada sepupu saya. Dia manggil saya posisinya. Dek, kamu diam di sini aja dulu katanya. Jadi saya kan tambah bingung. Saya ini sekarang perasaan ada di mana gitu kan. Dan sejak saat itu sepupu saya bilang, kamu tunggu aja dulu di sini. Saya disuruh turun ke bawah. Posisi sepupu saya itu seperti ada sumur tapi yang sudah tertutup. Tapi di atasnya ada katrol. Dia pegangan begitu Dia langsung turun ke bawah udah. Tapi posisinya ketika saya melihat dia turun ke bawah, saya melihat nih dia turun ke bawah. Tapi di situ nggak ada lubang sama sekali. Sudah itu sepupu saya sudah masuk ke bawah, ya udah aja. Pikir saya sudah mulai agak merasakan was-was. Ini saya ini mau kemana? Dibawa kemana ini saya? Sedang berada di mana ini saya? Teman saya kemana gitu loh. Jadi seketika saya melihat ke sisi kanan, itu ada sosok seseorang, Jadi berupa bapak-bapak berjubah putih, lalu berjenggot juga ya nggak begitu panjang banget lah, paling segini standar lah, seperti kita biasa. Dia itu membawa sebuah catatan, tapi catatannya itu klasik ya. Jadi dalam artian klasik itu seperti daun kering tapi lebar banget, dan juga penanya itu bulu ayam. Saya melihat catatan itu memang Arabnya tulisan Arab semua, Ketika itu saya dipanggil kan, suruh ke orang itu gitu kan. Ketika saya dipanggil, benar ini dengan yang namanya Ade? Iya Pak, saya sendiri benar. Oh silakan, itu sudah ditunggu di dalam katanya. Saya tuh di dalam mana gitu kan. Saya waktu itu belum kaget pada waktu itu, karena pikir saya itu hanya ya seperti kita aja lah, biasa gitu penampilannya nggak ada yang gimana gitu. Saya belum kaget waktu itu. Pas ketika saya disuruh masuk di pintu sebelah sana, Adek masuknya pintu utamanya. Pas saya lihat lagi sebelah sana, oh ternyata benar ada pintu di situ tuh. Jadi ketika itu bapak itu menyuruh saya untuk ke sana, jadilah saya masuk ke sana. Tapi sebelum masuk itu,
Saya itu sempat ditanyakan lagi tuh sama penjaga yang pintu itu. Dan mulai di situ ketakutan saya mulai ada Mang. Dalam artian itu kan penjaga itu kan lebih besar, tinggi, hitam Mang. Aduh, saya udah mulai takut di situ. Saya itu mulai berdialog langsung tuh sama orang itu. Ini bener yang namanya Ade? Iya Pak, betul. Silakan masuk. Tapi dengan tampang yang garang itu, takut saya mulai di situ. Aduh, ini saya ada di mana ini? Teman saya kemana ini? Sendirian itu saya ngadepin itu. Sampai pada akhirnya pas begitu saya masuk, bos, di situ memang belum terlihat apa-apa ya. Maksudnya dengan kondisi itu memang masih sepi. Jadi modelnya tuh apa namanya, pas begitu saya masuk itu seperti arena stadion. Masih kosong itu. Pas begitu saya masuk itu belum terlihat apa-apa itu, di mata saya masih tanah luas seperti gor lah, bisa dikatakan seperti itu. Kayak gelanggang olahraga seperti itu. Seketika itu saya nengok ke sebelah kanan, itu sudah ada nomor itu 4, 5, 6, 7. Jadi ada bangku di sini, terusnya di atasnya ada nomor 4, 5, 6, 7. Itu yang di sebelah kanan Mang. Nah di sebelah kirinya saya lihat lagi. Di situ ada bangku lagi sama nomor juga. Di atas itu saya lihat di sebelah kiri cuma ada 3 kursinya. Kursi 1, kursi 2, dan kursi 3. Kursi duduknya seperti gelanggang olahraga Mang. Jadi seperti apa ya, seperti kursi atlet lah, bisa dikatakan seperti itu. Kursi atlet masih apa namanya, kursi bersih tapi bersebelahan, tapi di atasnya udah ada nomornya gitu loh. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Hah? Hah? Itu saya baru lihat tempat duduknya aja ya. Pas begitu saya sudah mulai agak masuk, saya ketemu orang lagi, suruh duduk di gate kursi nomor 3. Tapi semenjak saya mau masuk dan duduk di kursi itu, sudah mulai terlihat suasana itu rame mendadak. Saya semakin takut menjadi-jadi di situ. Saya tadi lihat di lorong 4, 5, 6, 7 kursi belum ada orang, tiba-tiba di situ sudah banyak. Sudah banyak orang. Yang lebih mengherankan lagi dan sekaligus mengerikan itu sudah bentuknya itu sudah beda-beda Mang. Jadi posisi ada yang ada yang berdarah bajunya gitu kan. Saya lihat yang di pojok sebelah kanan dulu ya. Sudah ada yang berdarah, sudah ada yang lebam. Ini saya di mana? Semakin takut saya di situ. Sedangkan saya pas mau duduk ke kursi 3, saya lihat itu di nomor 1, 2 sebelah sana pojok kiri, paling kiri kan 1, 2, 3 kan di sini. Itu sudah ada 2 orang, tapi masih penampilannya masih bersih sih. Enggak seperti yang di lorong sebelah kanan 4, 5, 6, 7. Itu udah macem-macem lah bentuknya. Jadi saya lah duduk di situ di bangku nomor 3. Dan ketika duduk itu ternyata saya itu masih menunggu. Karena saya disuruhnya dengan penjaga ruangan itu, saya disuruh tunggu di kursi nomor 3. Penjaga yang di situ tuh, yang di yang di ruangan itu tuh, disuruh duduk di gate kursi nomor 3. Duduk saja dulu, nunggu panggilan katanya. Jadi saya lah duduk lah. Tapi semenjak itu saya sudah mulai kaget, suasana langsung kebuka itu mata. Kok rame banget, tadinya sepi gitu kan. Saya lihat di lorong 456 itu, 4567 itu udah rame, banyak yang duduk itu. Mereka pakai baju apa itu? Bajunya udah nggak karuan Mang. Ada yang sudah sobek, ada yang sudah bercaknya kemana-mana gitu. Campur perempuan laki? Campur semua itu di situ, kumpul jadi satu di situ. Sudah gitu saya duduk di kursi ketiga, itu ketakutan saya semakin menjadi-jadi. Ini tempat apa? Gitu loh. Tapi di pemikiran saya ini masih belum sadar bahwa sebenarnya itu tempat gimana gitulah. Karena udah rame di situ suara.
Tapi dalam artian di tengah-tengah itu masih belum ada kegiatan lah di tengah-tengah ruangan itu. Dan ketika itu saya duduk, lalu pas di depan banget kursi yang saya dudukin itu ternyata ada ruang lagi Mang Ei. Di depan itu saya dipanggil ke situ sama si penjaga pintu yang pas banget berada di kursi 3. Namanya Ade bukan katanya. Penampilannya itu seperti seperti sama kayak penjaga yang tadi awal. Penampilannya nggak begitu gimana tuh Mang. Jadi penampilannya biasa, pakai jubah putih, jenggotnya nggak begitu panjang, pokoknya ya rapih lah gitu kan. Saya dipanggil suruh ke sana sebentar. Jadi saya bangkit lah dari kursi ketiga itu, saya masuk ke lorong itu. Pas begitu saya masuk ternyata ada sepupu saya lagi di situ. Bapaknya sedang meninggal di situ. Dan ketika bapak itu manggil saya, langsung menyuruh saya untuk bantu memandikan sama mengafani jenazah ayah dari sepupu saya itu di situ. Karena di situ posisinya cuma ada ayahnya yang sudah meninggal, sepupu saya sebagai anaknya, dan juga itu ibu sepupu saya. Dan satu orang itu yang memanggil saya, Mang. Jadi pas begitu saya masuk, saya langsung diminta, tolong dong angkat nih jenazah almarhum Pak. Kita bisa langsung mandikan sekarang, katanya bilang gitu. Jadi diangkatlah sama 3 orang ini. Anggaplah seperti Pak Lebe lah gitu Mang. Jadi saya tuh teringatnya itu, oh mungkin ini Lebe nih yang biasa mandiin jenazah. Ya udah aja gitu kan. Jadi pas begitu saya ngangkat bapak ini, saya mandiin seperti biasa. Kalau ibunya sepupu kan hanya bisa duduk aja sambil wirid gitu tuh. Pas sudah gitu, setelah pemandian jenazah itu selesai, saya itu disuruh berhenti sama bapak itu. Anggap saja Pak Lebe lah, karena saya tahu pemikirannya dia tuh Lebe gitu loh, yang biasa memandikan jenazah gitu kan. Pas sudah gitu saya disuruh diam. Untuk kain kafannya sendiri memang belum dipersiapkan setelah dimandikan selesai, karena nggak ada yang bisa Mae. Posisi sepupu saya juga kan nggak bisa, kecuali bapak Lebe itu kan yang bisa kan. Dan sejak saat itu Pak Lebe sudah selesai dimandikan jenazah itu, saya langsung diam di situ disuruh tunggu sama sepupu saya berdua di samping jenazah yang sudah dimandikan. Ternyata bapak Lebe itu menyiapkan kain kafan itu seperti sekilas, cepat banget, temu beres tinggal bungkus. Udah nih sudah siap, yuk gotongan lagi ke bawah, kita kafanin almarhum bapak ini. Ya itu bapak dari sepupu saya itu. Ketika sudah dikafani, sudah bersih semuanya, saya disuruh balik lagi ke kursi nomor 3. Ya udah dek, makasih bantuannya. Iya Pak Lebe, saya bilang gitu kan. Jadi saya dari ruangan lorong itu saya balik lagi Mang ke bangku nomor 3. Begitu balik lagi ke bangku nomor 3, di situ sudah saya berheran-heran karena apa? Ketika saya sebelum masuk ke lorong yang tadi saya dipanggil, saya melihat ini yang sebelah kiri saya ini, orang yang duduk di kursi nomor 2 dan nomor 1 tadi masih belum ada apa-apa. Ketika saya mau duduk lagi ke bangku nomor 3, itu saya lihat orang 2 itu ternyata sudah dimakan macamnya ikan Mang. Di sebelah itu kan seperti ada kendi besar gitu kan, ternyata itu ada 2 ekor ikan. Saya kaget Mang. Perasaan tadi pas semenjak saya masuk ke ruangan itu, saya ninggalin kursi nomor 3, saya lihat ini teman saya yang di sebelah ini masih belum diapa-apain Mang. Seketika itu ketakutan saya mulai meradang. Saya mau minta tolong ke siapa, saya mau jerit, saya mau nangis, ini gimana, saya mau ngumpet lari kemana, nggak bisa Mang. Saya nggak bisa bebas dari situ. Ketika saya sudah melihat teman saya itu disantap dengan ikan yang ada di sebelah kursi yang dia dudukin, seketika itu saya duduk, tapi saya belum dipanggil nih, masih duduk aja.
Tapi saya di situ sudah mulai menyaksikan Mang beberapa penyiksa itu dari bangku nomor 4, 5, 6, 7. Di kursi nomor 4 dia dipanggil, posisi sudah berdarah, dia dipanggil ke tengah Mang Namanya orang dipanggil ke tengah, saya lihat sendiri yang namanya ubun-ubun itu dipatuk ayam dari sini Mang pecah jadi 2 Mang Saya lihat sendiri itu. Yang nomor 5 disuruh ke depan lagi, ke tengah lagi. Itu macem-macem Mang penyiksaannya. Ada yang sampai digigit serigala, ada yang dia anggota badan dia sendiri. Saya lihat sendiri. Itu posisinya di sana itu penduduknya itu nggak ada yang tua, nggak ada yang muda Mang Posisi sama, sekitar umur 35-an. Semua 35 tahunan. Sejak saat itu saya benar-benar di dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Saya pikir sebelumnya saya menahan sakit di perut, kok kenapa sekarang saya di sini malah saya disuguhkan dengan ketakutan yang sangat luar biasa Mang Saya mau nangis, saya mau jerit, percuma. Nggak ada lagi tempat yang ngadu. Saya mau ngadu ke siapa? Mereka juga nanggung beban sendiri kok. Saya lihat sendiri Mang Ketika 4, 5, 6, 7 sudah selesai semua, baru itu saya dipanggil untuk ke tengah. Adek sini. Dan sejak saat itu Mang saya itu dipegang dengan 6 orang. Itu berupa algojo, besar, tinggi. 6 orang itu masing-masing sisi megang saya. 1 orang ke sini, ke sebelah kiri megang lengan, 1 orang di lengan kanan, 1 orang di lengan di badan sebelah kiri dan kanan, serta kaki. Saya dijatuhin di situ Mang Sakit banget. Baru dijatuhin aja sudah sakit. Saya di situ sudah mulai nangis itu. Sakitnya terasa? Sakitnya terasa Mang Sakitnya terasa banget seperti orang dibanting. Sakit Mang Setelah saya dijatuhkan ke tanah, dihempaskan ke tanah gitu kan. Si 6 orang itu yang memegang saya itu Mang baru datang lagi 1 orang yang menghampiri saya itu. Datengin 1 orang lagi. Saya ibaratnya seperti dijegal semua 6 algojo itu. Tinggi-tinggi Mang Kayak sih dia tuh, kalau misalkan tangan kita sih mungkin ya megang kita lah tangan 2 lah gitu ya. Dia mah cukup tangan 1, kena semua badan. Saya mulai merasakan sakit ketika dicengkram aja sudah mulai sakit. Apalagi pas saya dibanting gitu. Bes. Sakit Mang Ketika itu saya sudah mulai bisa mengucapkan istighfar. Ketika itu saya nyebut, ingat ketika itu sama yang kuasa itu, astagfirullahaladzim, sakit ya Allah. Pas sudah gitu ada 1 lagi algojo yang datang. Itu bawa berupa pentungan besi, bonggolnya itu bunder Mang langsung tanpa basa-basi Mang hajar ke depan saya. Sakit Mang saya rasain banget, sama rasa sama sekali. Sampai saya lihat bentuk berserakan, saya lihat sendiri badan saya itu, tapi kembali utuh lagi Mang. Begitukan lagi terus, kalau nggak salah sampai 3 kali lah saya digada itu ke saya itu. Ya itu, jadi pas ingetnya pas mirror self ya. Jadi mungkin itu akibat pergaulan bebas yang sebelumnya saya pernah lakukan gitu di masa lalu ya. Dulu ya bisa dikatakan pergaulan bebas ya, bebas dulu tuh. Minum iya gitu. Pokoknya saya kerja itu buat tenang dan senang, intinya seperti itu. Lupa saya sama ibadah Mang. Bahkan untuk mengucapkan istighfar aja saya berat. Saya nangis di situ Mang. Mau minta tolong sama siapa? Ya Allah tolongnya saya. Dia nggak peduli. Hajar lah.
Tapi ketika setelah 3 pukulan itu selesai, si bapak lebih yang dari lorong itu dia keluar menghampiri saya. Bapak lebih yang tadi memandikan almarhum ayah dari sepupu saya itu dari lorong itu datang menghampiri saya ke tengah, karena saya posisi sedang dipukulin di situ. Dan dia bilang, udah stop, jangan lagi. Si Algojo ini marah ke bapak lebih itu. Marahnya kenapa? Ini sudah perintah sama yang kuasa katanya. Tapi si bapak lebih itu bilang, ini belum waktunya. Nama dia itu masih ada di daun kering dan belum jatuh. Maksudnya apa ini sampai dibeginikan? Si bapak lebih itu balik marah sama si nama Algojo itu. Pas begitu udah marah, si nama Algojo itu berhenti udah gak nyiksa saya lagi tuh. Saya dibangunin lagi badan saya, berdiri lagi, sehat lagi, enak lagi, utuh, dengan baju-bajunya utuh, gak ada yang lesuh Mang. Asli langsung utuh, jelas. Tapi memang rasa sakit masih ada di bagian itu, udah masih lah. Jadi kayak apa ya, kayak macamnya ya dipukul kan kebayang tapi sakitnya berasa, saya ngerasain. Jadi pada akhirnya sudah, saya kembali utuh dan saya itu dibawa keluar lagi sama si bapak itu. Saya dibawa ke arah keluar yang tadi saya pertama kali masuk dari pintu itu lagi. Saya satu pintu, nggak ada 2 pintu Jadi pas begitu saya mau dibawa keluar, itu 6 Algojo sama 1 si pengeksekusi ya, berarti 7 tuh yang membawa gade besi itu. Dia hanya bisa tertunduk semuanya, 7 Algojo itu berarti. Ya udah Pak Lebe, silahkan dibawa keluar lagi, dihantarkan, bilang gitu. Dan ketika saya mau keluar, Pak Lebe itu nggak langsung bawa saya keluar langsung, enggak. Saya disuruh ngeliatin dulu tuh keadaan sekitar. Nih yang di sananya suka mabok nih, kamu lihat sendiri ya, kata Pak Lebihnya itu, bilang ke saya nih yang suka makan uang haram nih, kamu lihat di sini kelaparan, dia badan dia sendiri. Kamu lihat orang yang suka sabung ayam tuh, dia cocokin semuanya sama pelatuk ayam, ayamnya besar, saya lihat sendiri. Sampai saya saking nggak kuatnya ngelihat itu, saya sampai meluk Pak Lebe itu. Pak, udah Pak, bawa saya keluar Pak, saya sambil nangis gitu. Saya nggak kuat, udah, saya ini perasaan masih sakit Pak, saya mau pulang gitu. Pas begitu saya mau dibawa keluar, itu dihalang lagi sama si penjaga itu yang tinggi besar itu. Dia seperti monster penjaga pintu itu, tinggi besar, jubahnya hitam semuanya, mukanya merah, matanya merah, dan membawa kapak yang sangat luar biasa gede itu. Saya aja ngeliatnya sampai tengah ke atas, takut takut banget. Di satu sisi saya nangis di situ sama Pak Lebe. Pak, saya mau pulang Pak, saya mau pulang Pak. Saya takut di sini, saya nggak mau tinggal di sini. Sabar, saya usahain kamu biar cepat keluar. Sabar. Pas begitu udah mau ke pintu keluar, si Bapak Lebe itu ngomong dengan si penjaga pintu itu. Dipersilakan keluar dengan si penjaga pintu itu yang tinggi besar itu tunduk dia, silakan Pak. Jadi Pak Lebe itu tetap ngerangkul saya untuk bawa keluar saya dari tempat itu. Jadi seketika itu udah, dalam artian pas keluar itu saya masih di tempat itu, masih di tempat yang sama, di goa gelap itu. Seketika itu saya udah mulai menjauh dari si penjaga pintu 1 dan pintu 2. Saya sudah mulai suruh tiduran lagi
sama si Pak Lebe itu. Tiduran di alas, tiduran aja di tanah, suruh geletak saya sama si Bapak Lebe itu. Ketika itu saya dimandiin Mang sama Pak Lebe itu. Udah diem, saya mandiin kamu. Loh kok saya dimandiin Pak Lebe gitu. Udah nggak apa-apa, biar baik-baik aja, bilangnya gitu. Kamu tadi di dalam sekarang masih ngerasakan sakit kan? Masih Pak Lebe. Oh ya udah, sok berbaring dulu, saya mandiin, bilangnya gitu. Jadi saya dimandiin Mang di situ. Posisi saya hidup, dimandiin tapi dengan posisi yang tiduran. Dimandiin sama Pak Lebe sampai begitu ya lumayan lama lah dimandiinnya lah. Seketika itu setelah dimandikan, dah bangun lagi. Itu pakaian yang tadi setelah dimandiin itu masih basah. Pas ketika saya bangun kering Mang langsung kering. Dan seketika itu Pak Lebe nyampein pesan terakhir. Di sana yang baik-baik. Cuma itu nyampein pesannya. Gak usah lagi banyak yang macem-macem, katanya bilang gitu. Iya Pak Lebe, saya cuma titip pesan gitu aja. Ya udah, saya mau langsung masuk lagi, katanya Pak Lebe. Karena kan posisinya memang di dalam masih ada jenazah almarhum dari sepupu saya itu yang dia urusin kan. Jadi dia masuk lagi ke dalam. Saya masih di situ. Seketika itu saya udah hilang ingatan lagi Mang gelap lagi, sunyi, nggak ada suara sama sekali, hening. Pas begitu saya udah mulai terdengar itu, telinga ngebuka, sudah ada suara seperti yang pertama kali saya masuk di UGD. Udah mulai rame, pasien, perawat, terusnya kayak macamnya alat kerontang rumah sakit, alat detak jantung. Keluarga ada di situ. Keluarga udah ada di situ. Ada ibu, ada anak sama istri juga udah ada di situ semua. Tapi saya belum sadar, baru telinga aja yang kebuka Mae. Telinga kebuka, suasana mulai ada lagi di rumah sakit. Cuma pemikiran saya masih belum connect kalau saya masih ada di rumah sakit sebenarnya. Pas begitu saya dengar azan suara subuh di antara keramaian yang ada di UGD itu, baru perlahan mata saya terbuka. Pas begitu asola, saya dengarnya pas lantunan asola gitu, mata saya kebuka pelan-pelan. Tapi pemikiran saya masih kosong, linglung gitu. masih linglung Mang masih linglung. Ini saya ada di mana lagi? Perasaan tadi itu saya tuh berdiri gitu kan. Terus tadi Pak Lebe kemana? Pokoknya masih campur aduk lah antara perasaan sama pemikiran itu. Kok temu saya di sini, saya lagi ada di mana ini, bilang gitu kan. Ketika itu saya melihat ke sebelah kanan, langsung ingat kalau itu istri Mang Istri ternyata selama saya koma katanya dia selalu lantunin 2 kalimat syahadat. Jadi pas masuk ke rumah sakitnya itu pas sebelum maghrib, masuk ke rumah sakit, masuk UGD. Jadi masa koma saya itu ternyata 1 malaman Mang. Dari habis maghrib, pulihnya itu pas azan subuh, lantunan asola, saya baru ingat. Di situ saya mulai sadar. Kalau di alam ruh itu berapa jam? Kalau di alam ruh sekitar 1-2 jaman sih, nggak begitu lama Mang. Karena pas begitu suruh masuk, ya udah saya masuk, suruh duduk, saya suruh mandiin, dan ternyata saya akhirnya yang merasakan juga sakitnya gitu loh. Cuma 2 jam kalau nggak salah sih, nggak begitu lama lah. Nah pas begitu saya sudah siuman, mata udah mulai kebuka, melihat istri saya sudah mulai ingat kalau dia istri saya, melihat ke depan udah ada ibu saya dan anak saya yang lagi digendong sama ibu saya. Jadi udah saya mulai agak pulih di situ, pikirannya itu recovery. Tapi tetap perasaan masih perang Mae. Ini Bapak Lebe kemana ya? Mikirnya ke situ lagi. Saya kalau datang lagi ke tempat itu lagi, kalau nggak ada Pak Lebe, aduh gimana nih gitu.
Jadi agak sedikit batin saya itu terguncang Mang. Tapi di satu sisi memang penyakit itu udah hilang. Dan istri itu sempat bilang ke saya tuh, "Mas, saya masih pelanga-pelongo, cuma saya ingat itu istri saya tuh, cuma untuk mulutnya ini masih ngunci. Jadi buka itu pelan-pelan makanya dari telinga dulu, saya ngebuka pelan-pelan. Terusnya pas begitu lantunan asola masuk subuh, saya buka mata. Pas ngeliat istri di sebelah, kebuka pikiran saya. Pas istri saya ngajak ngobrol, mulut saya masih kekunci. Saya belum bisa nanggepin istri saya ngomong apa, tapi saya udah tahu dia nanyain itu tuh. Saya belum bisa ngomong. Buat di mulut masih terkunci. Pas bisa ngebukanya itu ketika istri itu kasih air terus diusap ke muka saya. Baru itu mulut pelan-pelan terbuka ngobrol. "Ma, iya mas." Ternyata baru tuh istri cerita, "Kamu koma lama banget," bilang gitu. Dari habis maghrib sampai subuh. Tadi ketika tengah malam dokter kunjungan itu, kalau misalkan nanti sampai subuh saya ini belum sadar, itu sudah dipindahkan ke ICU katanya. Itu istri saya yang nyampein ke saya. Tapi memang sejak saat itu saya sudah pulih Maya. Udah bisa mencerna omongan istri saya juga udah bisa ngebales gitu. Tapi tetap perasaan masih perang Maya. Batin itu masih perang. Saya takutnya itu ketika saya di sana nggak ada temen, nggak punya siapa-siapa, mau lari kemana, mau ngumpet di mana, mau berlindung sama siapa di situ. Dan ketika pulih, lalu istri saya bilang ke dokter, "Pak, udah nggak apa-apa suami saya. Boleh langsung pulang nggak posisinya? Nanti dulu Bu, paling nunggu obat." Paling nunggu obat sekitar jam berapa ya itu ya? Sekitar jam 7 pagi emang jam 7 pagi ya jam 8 lah. Kita udah mulai keluar dari rumah sakit. Pas begitu pulang, saya masih linglung, ini jalan-jalan apa? Jadi seperti beradaptasi lagi awal kita lahir gitu loh Mang. Ini jalan apa? Saya sampai bilang ke istri, "Ma, ini jalan apa sih? Kok kamu lupa sih?" "Emang saya lupa, nggak tahu," bilang gitu. Masih pikiran saya masih agak linglung. Ini jalan apa? Ini jalan apa? Diingetin lagi sama istri. Jadi kan mulai pelan-pelan lagi saya tuh kenal tempat itu. Belok sana, belok sini, masuk sana, masuk sini. Oh, ini rumah saya. Ketika masuk di rumah, itu kan sudah mulai siang tuh, makanya sekitar jam 10, jam 11. Itu pas azan duhur, hati saya udah langsung kentak. Musola di mana? Padahal dekat. Memang posisinya masih linglung. Kata istri bilang, "Udah di rumah aja dulu kalau mau sholat." Gitu. Berarti itu sholat pertama ya? Sholat pertama duhur Mai. Sebelumnya kan nggak pernah sholat ya? Nggak pernah sama sekali itu. Yang dibikin sholat ya pas begitu itu udah otomatis Mang. Jadi hati saya tuh udah langsung grek gitu loh. Pas begitu ada orang azan itu kan, "Ini sholat apa sih?" Saya masih bingung. Istri yang bilang, "Duhur jam berapa?" "Oh, jam 12. Oh iya ya duhur." Baru saya ingat situ. Makanya alhamdulillah sejak saya di rumah itu hari pertama, saya pertama kali sholat lagi itu di waktu duhur, nyambung ke asar, nyambung ke maghrib, itu nggak ada efek apa-apa di badan. Malah semakin enak loh buat sholat asli, semakin semangat kita. Pertama kali saya udah mulai sholat lagi pas awal duhur itu, dari mulai wudhu itu saya udah mulai tenang banget. Hidup itu nyaman banget. Dari wudhu, dari kumur, dari basuh muka. Jadi saya keinget waktu di sana dimandikan dengan palembek. Adem, sejuk banget. Ternyata nggak cuma di area badan luar aja yang adem, hati pun adem Mang. Tenang, sejuk banget. Walaupun bisa dikatakan kondisi pada waktu itu panas terik ya di rumah, gerah padahal. Tapi saya merasakan adem di situ. Saya juga ibadah juga semakin khusyuk. Walaupun di rumah juga kadang ya suara-suara bising ada lah gitu kan. Cuma saya khusyuknya mantep Mang. Nikmat banget saya itu. Ya momennya pas semenjak pertama kali sholat itu saya ya memang apa ya namanya, yang satu saya itu nggak mau ke tempat sana lagi loh. Pas pertama kali takbir saya itu udah mantep Mang. Jangan sampai saya ada di tempat itu lagi ya Allah.
udah cukup. Karena posisinya juga pas posisi pulang dari rumah sakit Mak, kalau saya bilang jujur Mak, itu ibu saya ngelihat Mak, di sini itu masih ada bekas cengkraman, bengkak di sini kanan kiri, masih ada pas keluar dari rumah sakit tuh, masih ada itu taplak si tangan Algojo itu gede Mak, masih ada bekasnya dan memang masih sakit, masih kerasa. Nyata ada, istri juga ngelihat. Tapi kan saya nggak berani cerita di dalam rumah sakit. Pas begitu di rumah saya ungkapin semua kan. Ternyata perjalanan saya di sana seperti itu. Dan ternyata memang ada bukti Mang, lihat semua ini bengkak. Sakit nggak Pak? Ya masih sakit sih, masih ngejarem gitu tuh, kayak bengkak aja gitu tuh Mang. Bacaan sholat masih ingat semua ya? Masih ingat semua. Padahal lama udah nggak sholat. Padahal lama udah nggak sholat. Dan seketika habis selesai sholat juga saya sudah mulai pelan-pelan buka Quran lagi. Dan saya masih hafal itu harokat, tajwid, mahroj, huruf, hijayah. Saya masih pasti, alhamdulillah itu. Nggak ada keraguan sama sekali itu. Ngaji langsung lancar Mang. Dulu masih sama sekali. Pas semenjak dulu banget itu saya mah yang penting kerja, uang, puas, senang, tenang, udah gitu. Makanya dari dulu juga pengalaman saya sampai terjerumus ke dunia malam, dunia clubbing, dunia pergaulan bebas segala macam, saya udah nikmatin semua Mang. Dan ada hikmahnya setelah saya kejadian itu ya, alhamdulillah. Walaupun saya kerjanya cuma sekedar serabutan, hanya mendadak mencari, tapi di situ saya ternyata ada ketenangan yang nggak pernah saya syukurin selama ini gitu loh. Jadi walaupun saya hanya sekedar serabutan, dapat nggak seberapa, tapi tetap tenang. Tercukupi ya semua? Tercukupi Mang. Walaupun memang secara hitungan matematika setiap orang itu nggak masuk. Pemasukan lebih sedikit daripada pengeluaran yang lebih banyak, tapi cukup Mang. Alhamdulillahnya ada aja. Jadi dulu mas saya ngejar dunia Mang. Duit. Setelah dapat itu duit, puas. Jadi santai ya? Santai, lebih santai. Saya juga ngejalanin kegiatan sehari-hari juga lebih rileks. Walaupun saya juga ibaratnya seharian di lapangan, di jalan, tapi tetap kalau misalkan ada suara masjid itu saya hampirin, ini toa adanya di mana nih. Jadi setelah itu ibadah kenceng ya? Kenceng Mang. Alhamdulillah sampai detik sekarang juga. Nggak mau melakukan yang Enggak. ke kiri lagi? Enggak, udah cukup. Udah nggak mau lagi. Saya di sana nggak bisa lari, nggak bisa kabur, nggak bisa sembunyi. Saya mau ngadu siapa, nggak bisa. Pengalaman di alam ruh ini diceritakan kepada semua keluarga? Iya, saya ceritakan semua ketika saya pulang dari rumah sakit. Responnya mereka ya nangis semua akhirnya makanya. Jadi apa ya, kalau misalkan terutama ibu saya selalu menasehatin ya, nggak pernah saya dengerin. Apalagi orang lain, udah aja lah gitu. Tapi pas ketika saya menyampaikan cerita yang seperti itu sebenarnya kejadiannya, langsung itu ibu saya orang yang pertama kali nangis ngeliat perubahan saya itu. Hidayah yang luar biasa ya? Iya makanya. Alhamdulillah di situ. Anak-anak juga diceritakan? Diceritakan semua. Mereka paham ya? Paham mereka, terutama istri apalagi, karena kan setidaknya kan istri lebih tahu masa lalu saya, rusaknya seperti apa, gimana gitu kan. Dan alhamdulillahnya juga istri juga mau menerima keadaan saya apa adanya gitu kan, walaupun masa lalu saya benar-benar rusak. Jadi dari haram jadah jadi ke sajadah ya? Betul. Ya mudah-mudahan juga ini kisah saya, pengalaman saya itu juga sebagai acuan lah buat teman-teman. Motivasi juga buat teman-teman bahwa sebenarnya kalau misalkan kita mikirin dunia terus memang nggak ada ujungnya. Ini bukan menggurui ya? Bukan menggurui, saya nggak ada niat untuk menggurui ataupun memang untuk menceramahi ya, karena memang saya juga ini pengalaman saya pribadi yang pernah saya alamin, dan itu rasa sakitnya memang saya rasain. Kalau misalkan boleh jujur sekarang juga masih berasa, masih berasa walaupun udah sekitar 2 bulan yang lalu masih. Cuma bekasnya sudah perlahan sudah mulai menghilang.
Terutama yang masih berasa ini yang sebelah kanan kiri. Cengkeramannya luar biasa banget. Gitu. Jadi juga membuktikan bahwa alam ruh tuh ada. Ada, Mang E. Bukan hanya cerita Bukan ya. hanya cerita kosong. Saya mengalami sendiri, saya masuk sendiri, saya nikmatin sendiri, saya merasakan sendiri. Waduh, pedih. Saya juga mau ngucap satu kata dua kata juga nggak bisa. Percuma saya misalkan mau gimana mau ngeluh, jangankan mengeluh ibaratnya. Saya minta tolong aja nggak ada yang respon. Dia nggak peduli, don't care, hajar. Saya istighfar juga don't care. Dan memang udah ketentuannya mungkin seperti itu. Yang saya ambil dari hikmahnya ini ya memang alhamdulillah saya bisa dipulangkan lagi untuk memperbaiki semua kesalahan yang dulu pernah saya lakuin. Untuk menyampaikan pesan juga kepada Teman-teman manusia ya? semuanya, iya semuanya. khususnya Mang E. penonton ini. Betul, Mang E. Jadi hati-hati dengan tingkah laku ketika hidup ya. Betul, Mang E. Jangan sampai menjerumuskan diri sendiri ke dalam lubang kehancuran lah. Sakit itu rasanya pasti di sana sakit banget. Gitu. Sampai saat ini gimana sholatnya, ibadahnya? Alhamdulillah sudah malah semakin semakin kenceng, Mang E. Semangat ya? Semangat. Jadi semangat cari uang ketika memang udah nggak beribadah itu tetap ada. Saya lari sana sini ngambil orderan gitu kan. Seimbang ya? Seimbang balance. Dulu kan yang namanya kerja sana sini azan udah aja lah itu dulu. Sekarang sih semenjak saya dapat orderan juga begitu dengar suara azan saya kelarin dulu orderan saya, lalu saya langsung cari masjid ini toa adanya di mana nih, langsung saya masuk ya sambil istirahat lah gitu. Jadi yang ditunjukkan itu yang utama adalah kelakuan kita yang paling brengsek ya? Yes, itu namanya mirror self. Jadi kacanya cerminan diri saya yang ada di dunia itu ternyata di sana itu dibukakan, diperlihatkan lagi. Itu memang ada. Saya ngalamin sendiri, Mang E. Alhamdulillah ditunjukkan sebelum meninggal ya. Betul, Mang E. Mas Ade, terima kasih ya. Ini kisahnya merinding juga nih. Lebih-lebih ngelihat setan ini. Kelak semua akan mengalami kematian itu pasti ya. Betul, Mang E. Cepat atau lambat. Mudah-mudahan Mas Ade tambah istiqomah ya. Amin, amin ya Allah. Tambah jos ibadahnya. Amin. Sobat Malam Mencekam, demikian kisah Mas Ade. Dan kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.